Ini adalah Mazda CX-5, SUV mediumnya Mazda. Nah, line-up Mazda di sini kan sekarang jadi banyak SUV-nya tuh. Jadi buat kalian yang bingung, dari SUV Mazda yang paling kecil tuh ada CX-3, terus di atasnya ada CX-30. Nah, di atasnya lagi ada CX-5 ini, di atasnya ada CX-8, dan yang paling besar ada CX-9. Nah, si CX-5 ini baru aja dapat facelift atau dapat penyegaran. Jadi, sekarang luarnya sedikit kelihatan lebih modern, terus juga dapat beberapa fitur baru, dan fitur safety-nya jadi jauh-jauh lebih lengkap. Nah, kita baru aja nyobain lengkap si Mazda CX-5 facelift ini. Dan selain di sini, kita juga videoin CX-5 ini rame-rame nih, bareng beberapa media dan vlogger lainnya juga. Nih, lihat cuplikannya. Kalau mau tonton video rame-rame ini sampai selesai, langsung cek YouTube channelnya Mazda Indonesia ya. Sedangkan buat lihat perspektif kita masing-masing tentang CX-5 ini, bisa langsung cek YouTube channel Autonet Max, Grid Auto, Auto Driver, Carvaganza, Laknats Auto Junkie, CVT Indonesia, dan Kendaraya. Dan buat kalian pengen tahu detail-detailnya sampai cara kerja semua fitur-fiturnya, simak detailnya di review lengkap Mazda CX-5 Facelift. Satu, varian dan warna. CX-5 facelift ada dua varian, Elite dan Kuro Edition. Yes, yang Elite sekarang balik lagi nih. Buat pilihan warnanya, yang Elite ada warna baru ini nih, Zircon Sand Metallic. Unik banget sih ini warna coklatnya ya. Lainnya ada hitam jet black mica, putih snowflake white pearl mica, abu-abu machine gray metallic, dan merah supercastnya soul red crystal metallic. Sedangkan yang Kuro ada merah soul red crystal juga, putih snowflake white pearl mica, abu-abu machine gray metallic, dan yang kayak di CX-315 polymetal gray metallic. Kali ini kita bakal lebih fokus bahas yang varian Kuro ya. Tapi kita bakal kasih lihat kok bagian-bagian yang beda di varian Elite juga. 2. Eksterior minimalis. Oke, ini adalah facelift ya, alias penyegaran. Jadi di balik tampang barunya, ini sebenarnya masih CX-5 generasi kedua, kayak yang pertama meluncur di tahun 2017 dulu. Dan kerennya, sampai sekarang pun CX-5 ini masih kelihatan proporsi mewahnya dan masih cukup segar juga buat dilihat. Dimensinya sedikit berubah ya, panjangnya nambah 25 mm dan lebarnya nambah 5 mm. Dan dibanding CR-V, X-Trail, dan Koleos, CX-5 ini panjangnya masih tetap lebih compact. Nah, desainnya depannya berubah semua, bumpernya baru, grillnya baru, lampunya baru. Kita suka nih bentuk bumpernya. Bawahnya dia dibuat jauh lebih minimalis karena jadi nggak ada housing fog lampnya. Jadi ujung kiri kanannya itu dibuat bodi ngelekuk kayak di Mazda 3 hatchback. Makanya sekilas kelihatan lebih bersih dari depan. Dan ini kalau kena pantulan cahaya jadi lebih asik lagi. Grillnya sekarang isinya juga jadi ketiga dimensian gini ya. Sedangkan lampunya tetap sipit, tapi di dalam sekarang jadi ada dua aksen tegas yang nyala jadi DRL yang lebih khas lagi. Nah, buat bedain varian Elite sama Kuro, pertama kita lihat di grillnya. Kalau di Elite warna motif-motif di dalamnya full hitam aja dan panel yang ngitarinnya itu chrome terang. Kalau di Kuro ada logo merah-merahnya gini di ujungnya dan panel yang ngitarinnya chrome gelap kayak gini ya. Dan cladding plastik di bawahnya yang Elite hitam doff, kalau yang Kuro hitam gloss. Detail lampu depannya, DRL-nya LED yang kayak Mazda lainnya yang baru nyala kalau kita pas jalan. Lampu kecilnya juga LED, lampu besarnya LED proyektor yang ada tambahan lampu sampingnya. Ini bukan cornering light karena ini nyalanya terus-terusan ya. Dan ini luar biasa bikin sisi samping jadi terang banget. Jadi benar-benar ngebantu sih. Lampu jauhnya seluruhnya proyektor nyala dan lampu seinnya LED juga. Sampingnya jadi bagian paling mirip sama yang sebelum facelift. Nah, bedain ya, tergantung variannya ya. Kalau yang Elite, velgnya pakai model baru nih, 19 inci dual tone kayak gini. Nice. Yang Kuro pakai velg kayak model sebelumnya, 19 inci juga tapi warnanya hitam gloss gini ya. Cladding plastiknya juga beda. Yang Elite warnanya hitam doff dan yang Kuro hitam gloss. Spionnya yang Elite sewarna body, sedangkan yang Kuro hitam gloss. Dan di Kuro ada roof rail kayak gini, warna hitam ya. Kalau di Elite nggak ada. Sedangkan sisanya sama keduanya. Handle pintunya yang sewarna body, list jendelanya chrome, dan panel pilar B-nya piano black gini. Nah, belakangnya tetap kelihatan super clean kayak yang sebelum facelift. Bedanya di lampunya nih, bentuk baloknya agak beda. Tapi yang bikin kasih lampu malamnya itu ya emang nyamain bentuk lampu depannya. Oke lah, bumpernya juga sedikit berubah. Yang facelift reflektornya lebih tipis gini ya. Sedangkan buat bedain Elite sama Kuro, kalau yang Elite warna bumper bawahnya full hitam doff, sedangkan yang Kuro ada panel hitam glossnya gini.
Oh, knalpotnya meski dua-duanya ada dua knalpot, tapi yang Kuro itu diameternya sedikit lebih besar dibanding di yang Elite. Selain logonya juga sisanya sama ya. Spoilernya yang sampingnya kayak ngebentuk bumerang dan antenanya pakai model Sirip Hiu. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar, lampu remnya LED bar yang sisi luar aja, lampu seinnya LED, dan lampu mundurnya LED juga. 3. Interior berkualitas. Ubahan yang kelihatan di dalam lebih sedikit dibanding eksteriornya ya, meski nggak masalah sih menurut kita. Mengingat dari sebelum ini juga kabin CX-5 emang berasa berkualitas juga. Yang paling beda, jok depannya nih yang dapat update dari Sky Active Vehicle arsitekturnya kayak di CX-3 dan di Mazda 3 yang baru juga. Jadi bentuk luarnya emang sekilas mirip sama yang sebelum facelift, tapi struktur joknya ada ubahan yang bikin posisinya makin ergonomis dan makin nggak bikin kita fatigue buat perjalanan jauh. Nah kalau jok belakangnya sama ya, paling yang beda antar varian aja sih. Kalau yang Elite jahitannya ke coklat-coklatan gini, kalau yang Kuro jahitannya merah-merah gini. Nah sekarang kedua varian sama-sama pakai kulit ya bahannya. Kalau sebelum ini kan yang Kuro ada suetan di tengah, sekarang jadi full kulit kayak gini. Yang beda lagi, Elite dan Kuro, plafon dan lampu kabinnya. Di Elite warna pilar A, pilar B dan plafonnya abu-abu kayak gini ya. Dan lampu kabin depannya pakai LED yang model gini dan lampu belakangnya LED gini. Sedangkan di yang Kuro, pilar dan plafonnya hitam gini, lampu depannya pakai yang gini yang kayak di CX-9. Dia LED juga, sedangkan lampu kabin belakangnya kayak gini. Dan di Kuro juga ada tambahan lampu putih kecil gini yang mancarin cahaya ke kontrol konsol tengah. Ini bisa kita atur dari MID nih, mau seberapa terang atau mau dimatiin juga bisa. Mantap! Dan bedanya lagi, Elite pakai panel dashboard dan di door trim yang kayak open pore wood gini. Sedangkan kalau di Kuro kayak gini, kayak karbon bertitik-titik merah gitu kali ya. Oh, dan karpetnya kalau di Elite hitam aja gini, dan di Kuro hitam dengan ada merah-merah di pinggirnya gini. Dari segi desain lainnya tetap sama sih ya. Dashboardnya tetap pakai layout CX-5 generasi kedua gini yang ada layar menonjol di paling atasnya. Dan konsol tengah yang isinya rapi buat kontrol-kontrol kayak gini. Pemakaian bahan juga jempolan. Dari paling atas dashboardnya ini soft touch, di bawahnya ada lapis kulit yang ada jahitannya, dan sampai tengah ini juga bahkan masih ada soft touchnya lagi. Di pinggir konsol tengahnya juga ada lapis kulit plus jahitannya buat bikin sandaran kaki lebih nyaman. Sedangkan pintunya yang paling atas lapis kulit dengan jahitan-jahitan dan keren nih. Ini sampai tengahnya pun dan full panjang di daerah sandaran tangan itu masih lapis kulit semua. Yang setengah ke bawah itu baru plastik. Dan kerennya bahkan pintu belakang juga masih sama kayak gitu bahannya. Not bad lah. Detail lain, pedal gasnya pakai model piano pedal gini yang bikin kaki kita lebih rileks. Dan backlightnya, hampir semua tombol-tombol di dalam ada backlight putihnya, termasuk yang tombol di atas juga. Paling yang nggak ada cuma tombol buat kunci mengunci ini. Nah, tapi gimana rasa duduknya? Pintu depannya termasuk berat banget, jadi berasa premiumnya. Bukannya juga termasuk lebar. Nah, yang enak, pintunya ini memanjang sampai bawah gini. Dan ini nge-cover full bagian dalamnya sini. Jadi misalnya, mobilnya habis kena hujan, ciprat-cipratan atau kena lumpur gitu. Nah bagian dalam ini nggak bakal kena. Jadi kaki kita pas keluar masuk itu nggak bakal kepeperan. Nice. Buat napak ke dalamnya termasuk tinggi kayak SUV medium lainnya, tapi masih cukup mudah alias nggak nyusahin kayak SUV leather frame yang perlu napak ke footstep segala dulu. Posisi duduknya, kalau di set ke paling rendah masih cukup tinggi kayak SUV medium kebanyakan. Tentunya nggak tinggi lebay kayak SUV leather frame gitu ya. Jadi masih berasa duduk di dalam mobil bukan di atas mobil. Visibilitas keluar termasuk baik, samping kiri kanan juga not bad karena spionnya di pintu ya, bukan di pilar A-nya. Pengaturan jok driver elektrik 8 arah plus lumbar 2 arah. Nah, di driver ada pengaturan memory seat juga, alias kita bisa nyimpen posisi favorit kita dan tinggal klik aja, nanti langsung masuk ke posisi itu. Tapi ingat ya, memory seatnya nggak bisa ditekan sambil jalan. Jok penumpang depan elektrik juga 6 arah, nice. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin tapi udah termasuk ergonomis banget sih, udah sangat maju. Jadi kepala kita nggak ngedanga kalau sandaran sambil nyetir. Ruang kepalanya juga meski ada sunroof tapi masih aman banget ya. Dan kalau dibuka jadi ngasih feel yang lebih lega lagi. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit dan ini empuk banget nih. Yang di pintu juga dilapis kulit dan empuk banget juga ya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan sangat jauh ya adjustable-nya. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukannya tapi tanpa pet aja. Detail lain di depan, pegangan tangan plafonnya selain di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver. Sun visornya yang sisi kanan ada card holdernya gini, dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka dan sama-sama ada lampu otomatisnya ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih berat juga nih, jadi masih dapat feel premiumnya juga.
Nah, tapi coba lihat bukaan pintunya, bisa kebuka sampai 90 derajat gini. Ini benar-benar ngebantu ya kalau kita pengen masukin barang yang gede, misalnya car seat gitu. Atapnya juga nggak nekuk aneh-aneh, jadi kepala kita masuknya nggak perlu nunduk dulu. Nice. Posisi duduk belakang sini jelas lebih tinggi dibanding di depannya. Dan sudut paha kita juga tertopang sempurna, jadi kita nggak bakal pegel buat perjalanan jauh. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya ternyata masih aman banget. Bukan yang terluas di kelasnya emang, tapi sama sekali nggak masalah. Segini pun menurut kita masih cukup banget. Ruang buat gerak sepatunya juga aman, meski jok depan udah dibuat paling rendah. Sandaran kepalanya komplit nih, tiga-tiganya adjustable. Sudut sandarannya bisa diubah 2 titik nih. Satu kayak gini yang lebih tegak, misalnya mau kerja gitu pakai laptop. Satu lagi kayak gini yang sedikit lebih rebah, nggak sampai rebah banget tapi udah cukup rileks buat nggak pegel pas jalan jauh. Nah, yang enak, ruang kepala di sini masih luas banget, mantap. Sandaran tangan di pintu dilapis kulit yang empuk juga kayak di depan, dan di tengah sini ada armrestnya, sama ya, empuk banget juga. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipet karena ada konsol tengah yang mundur banget ini. Di lantai tengahnya juga ada gundukan, jadi kakinya harus ke kiri kanannya. Tapi dudukan jok tengahnya masih termasuk cukup empuk dan gak terlalu tinggi ya, not bad. Nah, belakangnya sedikit lebih keras karena ada armrestnya, tapi masih lebih empuk dibanding perkiraan kita. Not bad lah. Dan ada sandaran kepalanya juga, jadi nggak bakal ngedangak di tengah. Ruang kepalanya juga masih aman banget. Dan seatbelt di tengah sini juga 3 titik ya, yang langsung dari joknya sini. Detail lain di belakang ada ventilasi AC-nya nih di tengah, jadi kabin di belakang cepet dinginnya juga, tapi kontrolnya tetap dari depan ya. Pegangan tangan plafonnya di kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya gini. Mantap! 4. Fitur berlimpah. Mau pilih varian Kuro atau Elite, fitur keduanya nggak ada bedanya, kecuali opsi ambient light yang tadi kita sebut di nomor interiornya. Yang paling baru, sekarang ada wireless chargernya. Posisinya ada di bawah sini nih. Jadi HP kalian yang ada Qi standarnya bisa tinggal ditaruh aja, dan nanti bakal ke-charge. Ada indikator warnanya juga tuh yang ngasih tahu kalau udah ke-charge. Oh, dan salah satu syaratnya biar bisa nyala, semua pintu harus ketutup ya. Nah, di bawahnya juga ada tombolnya yang kalau kita tahan 3 detik dia bakal mati. Jadi kita bisa naruh HP kita aja tanpa ke-charge gitu. Kalau mau nyalain lagi tinggal tahan 3 detik lagi aja. Lanjut, jendelanya sekarang keempat-empatnya auto up down. Yes, di keempat jendelanya tinggal klik atau tarik sekali yang dalam, bisa langsung full kebuka atau full ketutup. Mantap. Instrumen clusternya ada layar full color 7 inci ya di tengah. Jadi speedometernya digital sedangkan tachometernya analog. Nah, yang baru yang di facelift ini, sekarang kalau kita masukin ke mode sport dia jadi merah-merah gini. Cakep. Ada indikator pintu individual di kanan atas, sisa jarak tempuh dan bensin detail ada di sini, sedangkan indikator gigi ada di bawah. Nah, kita bisa klik tombol di atas kiri sini buat ubah brightness layarnya ya. Sedangkan buat ubah-ubah menu yang di tengah, pakainya tombol info di setir kiri sini. Isinya ada layar trip A yang ada trip meter dan konsumsi BBM-nya, layar trip B yang isinya mirip, layar fitur keselamatan. Ini bisa ngasih lihat posisi mobil depan kita, bisa ngasih lihat fitur blind spot, adaptive cruise dan lane keep-nya juga. Ada indikator pengingat servis, ini bisa diatur dari head unit ya. Ada sisa jarak berkendara dan bisa dibuat jadi speedometer doang juga. Sisanya mirip kayak sebelum facelift, yang sebenarnya itu aja udah termasuk banyak banget. Yang paling keren ada head up display yang Mazda sebut active driving display. Pada dasarnya ini memancarkan cahaya yang isinya info-info ke kaca depannya driver. Jadi di posisi pengemudi kita bisa fokus lihat ke kaca depan aja dan tetap dapat info-info krusial mobilnya, kayak kecepatan mobil, blind spot monitoring, lane departure dan lane keeping, adaptive cruise-nya dan CTS-nya juga. Ini bisa diatur ketinggian dan brightness-nya dari head unit ya. Begitu juga bisa dimati nyalain, diatur kontennya atau diputer-puter sedikit. Lanjut, lampunya otomatis nih dan asik, dia ada demo levelingnya dulu pas begitu dinyalain. Wipernya juga otomatis ya. Inputnya di depan ada 1 power outlet, di dalam konsol tengahnya ada card reader buat navigasi, ada aux input, ada 2 USB port dan 1 power outlet. Sedangkan di belakang, ngumpet di dalam armrest tengah ini ada tambahan 2 USB port lagi. Nice! Ada sunroof juga nih, bisa tilt dan slide secara elektrik ya. Mantap! Setirnya sebelah kiri ada buat kontrol audio, voice command, bluetooth teleponi, dan MID. Sedangkan setir sebelah kanan ada cruise control dan CTS. Spion tengahnya elektrokromatik nih. Jadi kalau kena silau dia bakal menggelap sendiri. Mantap! Ada passive keyless entry, model kuncinya yang udah kayak Mazda 3 ya. Tombolnya ada di samping semua gini. Jadi kalau kita kunci mobilnya, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol hitam kecil di handle ini. Nanti kuncinya bakal langsung kebuka. Dan buat kunci lagi, tinggal klik tombol hitamnya lagi aja. Ada walk away lock juga, jadi pas mesin
mesin udah mati dan abis kita tutup pintu driver, tinggal kita jauhin aja mobilnya dan otomatis mobilnya ngunci sendiri. Ini bisa dimati nyalain dari head unit ya. Tentunya ada tombol start stop mesin juga. AC-nya dual zone auto climate control alias suhu di kiri dan di kanan bisa dibedain. Suhu paling dinginnya 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Tentunya bisa arahin angin ke kaki dan ke atas juga. Dan ada mode AC Eco buat ringanin kerja kompresornya. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakangnya. Rem parkirnya elektrik, tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injek rem buat matiin. Dan ada auto hold juga buat nahan remnya pas lagi berhenti. Jadi pas kita lagi berhenti misalnya macet atau lampu merah, kalau fiturnya kita nyalain, kita cukup injek pedal remnya sampai berhenti, nanti remnya bakal ketahan terus supaya kita nggak perlu terus-terusan tahan remnya sendiri. Buat jalan lagi tinggal injek aja pedal gasnya. Spionnya tentunya lipat elektrik, dia emang nggak kelipat otomatis pas kita kunci mobilnya. Tapi pas mesinnya udah kita matiin, itu sekitar 45 detik kemudian pun kita masih bisa tutup spionnya juga. Sound systemnya premium nih dari Bose, ada 10 speaker dan kerennya Twitter depannya ada di pilar A-nya gini. Terakhir, head unitnya 8 inci Mazda Connect ini. Nah, ini keren nih, bisa kita kontrol langsung layar sentuh kalau kita lagi diem alias lagi nggak jalan, dan bisa pakai knob rotary ini yang disebut commander control. Ada beberapa tombol fisikal lain juga ya di sekitarnya, termasuk knob volume ini. Ada wireless Apple CarPlay alias kita nggak perlu pakai kabel buat sambungin iPhone kita dan munculin layar kayak gini. Nanti kita bisa setel Google Maps, Spotify, Waze, Apple Music, dan lain-lain. Nice! Sedangkan buat Android Autonya kita perlu sambungin kabel USB ke HP Android kita ya. Nah, nanti bisa muncul interface ala Android gini. Lanjut, detail head unitnya. Ada aplikasi Fuel Economy Monitor buat mantau detail sistem stop startnya, cylinder deactivation, dan sejarah konsumsi BBM yang detail banget. Ada juga Vehicle Status Monitor buat cek status warning dan status maintenance, buat set pengingat jadwal servis dan ingetin kapan harus rotasi ban. Media bisa diputar, bisa dari CD, yes CD, tuh slotnya ada di situ, dari USB, aux atau Bluetooth. Ada buat Bluetooth teleponi dan navigasi opsionalnya Mazda, dan settingsnya sangat-sangat komplit nih. Bisa atur isi head-up display-nya tadi, bisa atur detail layar head unit ini, bisa atur fitur safety-nya yang bakal kita kasih lihat di nomor setelah ini ya. Di pengaturan suara ini ada Bose Center Point yang bisa naikin kualitas lagu digital, dan ada Bose Sound Pilot yang lebih canggih dibanding auto volume control biasa, karena ini pada dasarnya bikin volumenya seakan terdengar seimbang di kecepatan berapapun. Lanjut, buat mati nyalain fitur rain sensing dari sini, urusan kunci mengunci dari gestur tendang bagasi, auto lock atau unlock kapan, bunyinya sekencang apa, dan walk away lock bisa dari sini juga diaturnya. Bisa mati nyalain one touch turn signal dan atur seberapa gede suara lampu seinnya, bisa atur detail lampu kayak coming home light, living home light, dan lain-lainnya. Mantap, sisanya sama kayak yang udah kita bilang sebelumnya, kayak misalnya jok elektrik yang driver 8 arah dan ada 2 memori, sedangkan yang penumpang 6 arah. Mantap. 5. Safety lengkap. Nah, salah satu pembeda paling utama si X5 ini sama sebelum facelift ada di safety-nya. Karena varian Elite sekarang balik lagi, jadi dapat set fitur safety aktif yang lengkap lagi dibanding varian GT yang tepat sebelum ini. Tapi bahkan ini lebih lengkap lagi dibanding Elite yang sebelumnya dulu. Dan sekarang mau pilih Elite atau Kuro, sama-sama dapat semua fitur safety-nya. Buat yang lupa, nama fitur safety aktif di Mazda ini disebut Eye Active Sense. Jadi ini memanfaatkan sensor-sensor kayak kamera di balik spion tengah ini dan radar di balik emblem depan ini buat bisa membaca keadaan sekitar dan mencegah terjadinya tabrakan. Pertama, ada rem otomatis. Di Mazda namanya ada Smart City Brake Support buat yang di kecepatan rendah dan Smart Brake Support buat yang di kecepatan tinggi. Jadi fitur ini bakal mendeteksi adanya kemungkinan nabrak mobil atau pejalan kaki di depan kita. Nah, misalnya ada kemungkinan nabrak, entah itu mobil depan tiba-tiba memelan drastis, atau ada orang nyebrang, atau tiba-tiba mobil yang motong kita. Nanti kita bakal dikasih peringatan bunyi dan visual di head-up display ini. Kalau kita nggak sempat ngerem, mobilnya bakal ngeremin otomatis supaya kita terhindar dari nabrak mobil di depan kita. Kalau pas diperingatin dan kita sempat ngerem, mobilnya bakal nambahin gaya pengereman semaksimal mungkin biar meminimalisasi kemungkinan nabraknya juga. Nah, kita bisa set sensitivitasnya dan volume peringatannya di head unit ya. Dan kalau mau dimatiin harus dari sebelah sini juga. Lanjut, ada lane departure warning system yang bisa ngasih peringatan di MID dan setir bergetar kalau terdeteksi kita bergerak keluar lajur dengan menyentuh garis. Dan ada lane keep assist system yang ketika terdeteksi kita mau keluar lajur, setirnya bakal digerakin supaya kita balik masuk ke dalam lajur lagi tadi. Tentunya sistem ini butuh ngebaca garis jalan kiri dan kanan yang jelas buat bisa kenalin
lajur ya. Dan di head unit bisa kita setting sensitivitasnya. Mau lane departure-nya ada yang nyala atau lane keep-nya juga bisa. Sedangkan kalau mau matiin tinggal klik tombol di kanan ini aja. Lanjut lagi, ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini, dan di MID plus di head up display gini kalau terdeteksi ada mobil di sisi kiri atau kanan kita tapi dia di titik buta yang susah kelihatan di spion gitu ya. Dan kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ pas peringatan ini lagi nyala, lampu di spionnya bakal berkedip sambil ngasih bunyi juga. Yang di MID dan head up display juga peringatannya berubah jadi orange sambil berkedip ya. Volume peringatannya bisa kita atur di head unit dan mati nyalainnya juga dari sini. Ada rear cross traffic alert juga yang bakal ngasih peringatan di indikator spion tadi dan di head unit pas kita mundur dan tiba-tiba ada objek mendatang dari kiri atau kanan belakang. Jadi ini kepake pas kita mau keluar dari parkiran karena dia bakal lebih membantu buat tahu kapan gak ada mobil yang tiba-tiba nyelonong di belakang gitu. Nah, kayak di Mazda 3, CX-5 facelift ini pertama kalinya dapat adaptive cruise control atau di Mazda disebutnya Mazda Radar Cruise Control. Jadi kalau di cruise control biasa kan kita bisa ngeset kecepatan tertentu dan nanti mobilnya bakal jalan konstan di kecepatan segitu tanpa perlu kita injek pedal gasnya ya. Nah kalau di Mazda Radar Cruise Control ini artinya selain mobilnya digas sendiri di kecepatan konstan, mobilnya juga jadi bisa mendeteksi mobil di depan kita via radar di balik emblem tadi dan kita jadi bisa set jarak konstan sama mobil di depan kita. Jadi nanti begitu mobil di depan memelan, kita juga bakal ikut memelan sampai kecepatan minimum 30 km per jam. Dan pas dia kenceng lagi, kita bakal otomatis jalan kenceng lagi sampai ke kecepatan maksimal yang udah kita set tadi. Jadi pada dasarnya kita bisa lepas pedal gas dan pedal rem kalau kita lagi di jalan tol yang lancar gitu ya. Nah cara aktifinnya, klik tombol di setir kanan paling bawah kanan ini, klik set min atau set plus buat kecepatan set konstan maksimumnya dan klik tombol di kirinya buat set jarak sama mobil depan mau seberapa jauh. Nah yang baru di Mazda sini ada yang disebut CTS atau Cruising and Traffic Support. Apaan lagi tuh? Nah jadi buat aktifinnya kita bisa aktifin Adaptive Cruise dulu kayak tadi dan kita klik tombol yang ada gambar setir ini di sebelah kirinya. Atau bisa juga dari awal klik tombol ini langsung dan kita klik set minus atau set plus juga. Jadi CTS ini selain dia jaga kecepatan konstan dan jaga jarak konstan dengan mobil di depan via Adaptive Cruise tadi, CTS ini bakal bikin CX-5 terus-terusan kejaga di dalam lajur juga. Jadi beda nih sama lane keep assist tadi yang kalau nyentuh garis lajur dia baru balik lagi. Kalau ini dia bakal dijaga terus di tengah-tengah lajurnya terus-terusan, termasuk kalau lajurnya berbelok-belok juga. Tentunya nggak bisa terlalu tajam ya belokannya. Dan enaknya misalnya pun nggak ada garis lajur yang terdeteksi, CTS ini bakal ngebaca gerakan mobil di depan kita. Jadi kita bisa ikutin kalau mobil depan perlahan belok kiri atau belok ke kanan juga. Tentunya selama mobil di depan beloknya nggak berlebihan juga ya. Asik ya? Nah, kita bisa lepas setir buat beberapa saat, tapi nanti bakal muncul peringatan gini di head up display dan di head unit juga buat ingetin kita buat pegang setir lagi. Misalnya peringatan ini nggak kita gubris juga, setelah sekian waktu fitur CTS ini bakal mati sendiri. Lanjut ya. Lampunya CX-5 ini ada fitur Adaptive LED Headlights. Nah, jadi ini lebih canggih dibanding auto high beam biasa ya. Jadi kalau kita aktifin fiturnya dengan naruh tuas lampu di auto dan kita dorong ke depan tuasnya, nah nanti begitu kita jalan di atas 40 km per jam, mobilnya bakal ngebaca situasi jalan. Misalnya dinilai terlalu gelap, lampunya bakal otomatis berubah dari low beam ke high beam alias lampu jauh. Tapi kerennya ada fungsi glare free high beam yang mirip-mirip kayak matrix LED gitu ya. Jadi ketika high beamnya otomatis nyala dan tiba-tiba ada mobil dari arah berlawanan atau di depan kita, khusus sisi itu aja bakal dimatiin high beamnya supaya mobil di depan kita itu nggak kesilauan, alias bakal matiin lampu yang di sisi itu aja. Tapi lampu yang nyinarin sisi lainnya tetap nyala di high beam supaya kita tetap punya visibilitas maksimal. Dan di atas 95 km per jam, misalnya kita udah masuk tol gitu ya, fitur ini bakal jauh lebih kelihatan lagi berfungsinya. Nah, fitur ini sangat-sangat jarang di mobil non-premium. Bahkan biasanya mobil Eropa premium pun baru ada di varian tingginya. Makanya menurut kita CX-5 ini bisa punya lampu ini termasuk luar biasa. Mantap! Di luar iActive Sense-nya, fitur safety lainnya CX-5 ini juga termasuk komplit kok.
Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya ada 4 titik di belakang dan 4 titik lagi di depan. Ini ada indikatornya di head unit ya, dan kita bisa mati nyalain dari tombol sini. Kameranya selain kamera di belakang, di depan sini juga ada 1 kamera, dan di bawah kedua spionnya juga ada kamera juga. Jadi bisa ngebentuk gambar 360 derajat gini. Ini garisnya bakal ikut belok pas kita belokin setir, dan ada beberapa angle lainnya juga. Dan dari head unit bisa kita buat set otomatis nyala begitu diperlukan. Remnya yang depan cakram ventilasi dan yang belakang cakram solid. Sistem rem ABS, EBD, dan brake assist tentunya komplit. Ada traction control dan stability control juga, tapi yang bisa dimatiin sama kita hanya traction controlnya aja ya. Khasnya Mazda baru ada G-Factoring Control Plus, yang adalah pengembangan dari sistem rem plus stability controlnya supaya ngebuat mobilnya berasa makin natural pas kita lagi belok. Ada hill launch control atau hill start assist yang bakal nahan rem di tanjakan kalau kita lepas pedal remnya buat pindah ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu. Sisanya lebih standar sih, kayak indikator seatbelt penumpang termasuk ketiga penumpang belakang ada di tengah sini ya. Dan dudukan ISOFIX buat jok bayi di jok belakang. Gimana? Jadi super komplit ya safety-nya si X5 ini. 6. Bagasi dan storage. Bagasi CX-5 elektrik dan bisa dibuka pakai banyak cara. Bisa pakai tahan tombol di remote sini yang tentunya bisa buat tutupnya juga. Bisa pakai tombol di dalam sini selama kunci pintunya kebuka dan transmisinya di P ya. Bisa pakai passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin dan deketin mobilnya dan klik tombol panjang yang di tengah ini, bagasinya bakal kebuka. Tapi ini setiap pintu lainnya tetap terkunci ya. Dan satu lagi bisa pakai gestur tendang kaki. Jadi misalnya tangan kita lagi full bawa barang, waktu mobilnya kekunci, kita tinggal kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan pakai gestur tendang bagian bawah mobilnya gini dan pintu bagasinya kebuka. Ini bisa kita pakai buat tutup lagi bagasinya ya. Oke, ini bagasinya CX-5. Bibirnya termasuk full mengotak ya dan lebar juga. Jadi masukin barang besar kayak koper raksasa kita gini nggak masalah. Jarak bibir bagasinya dari tanah termasuk tinggi ya kayak SUV lainnya. Jadi kalau angkat barang yang berat gitu emang agak PR. Nah, yang unik ini nih, lantainya ke bibir bagasinya kan kayak ada jeda ketinggiannya nih. Jadi kalau mau keluarin barang harus kita angkat sedikit. Ternyata lantainya CX-5 ini bisa kita taruh di level yang lebih tinggi ya. Jadi pertama kita keluarin dulu lantainya, dua-duanya ya. Nah, lihat tuh ada 2 level gini kan di dalamnya. Sekarang kita taruh lantainya di level yang atas ini. Dan tada, lantainya jadi super rata sama bibirnya sekarang. Jadi kalau kita keluarin barang bisa tinggal kita tarik aja. Nah, tapi ini emang sedikit ngurangin ketinggian overall bagasinya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin barang yang sedikit lebih tinggi, lantainya emang sebaiknya diturunin gini ya. Dan karena dia ada 2 bagian, jadi kita bisa bikin satu aja yang di atas misalnya, dan satu lagi di bawah gini. Dan kalau di kondisi gini, lihat deh, kita bisa geser maju mundur gini. Dan dua-duanya ini juga bisa kita balik ya, buat bahan yang bisa dicuci gitu. Misalnya kita pengen taruh barang-barang kotor di atasnya. Nice! Oke, detailnya di sebelah kiri sini full dilapisin bludru lembut gini nih. Di atasnya ada buat buka jok belakang, dan di bawahnya sini ada ruang kompartemen yang ternyata bisa dibuka. Tuh, bisa masukin sesuatu deh ke dalamnya. Di sebelah kanan dilapisin bludru semua juga. Di atasnya ada handle buat buka jok belakang juga. Ada tambahan power outlet, dan di bawah sini ada kompartemen tersembunyi juga yang bisa kita pakai buat simpen sesuatu. Dan di pintu sini ada lampu bagasi LED yang bisa dimati nyalain. Oke, lantainya. Nah, ini salah satu yang baru di yang facelift ya. Sekarang jadi pakai model 2 piece gini. Jadi kita bisa buka satu doang aja kalau mau ambil barang di bawah doang. Ada ban serep modelnya space saver ya. Dan ada beberapa kompartemen dan toolkit termasuk dongkrak juga. Nah, ini lantainya nggak perlu kita tahan nih. Dia bisa ketahan sendiri gini. Sama ya, yang depan juga bisa ketahan sendiri gini. Lanjut, ada parcel shelf-nya nih alias penutup barang di bagasi. Dan ini keren ya, dia langsung nempel ke atas. Jadi tiap kita buka pintu, dia otomatis langsung ngangkat full gitu. Nah, ini bikin kalau kita naruh barang di bagasi jadi nggak bisa dilihat dari luar. Oke, kalau mau masukin barang yang lebih tinggi, ini bisa kita lepas dari atasnya. Nah, coba lihat deh, ujungnya ini dia kayak ada flapnya gitu ya, yang otomatis nempelin bagian belakang joknya. Jadi kalaupun joknya lagi kita buat agak tegak, lubang di antara jok dan batang parcel shelf ini tetap ketutupan sama flapnya tadi. Pinter ya desainnya. Ini bisa kita lepas total juga dan bisa kita simpan. Caranya, kita angkat dulu penutup yang depan ini, terus yang penutup kiri dan kanan kita buka. Nah, nanti dia ada cekungan masuk ke dalam begini nih, dan ada bludurnya tuh buat naruh parcel shelf-nya. Udah deh, kita masukin gini aja dan rata deh lantai bagasinya tanpa perlu bingung naruh parcel shelf-nya di mana. Mantap.
Oke, tes koper. Koper cabin size kita mau dimasukin kayak gimana pun gak masalah. Koper raksasa kita diberdiriin horizontal gini masih masuk. Kalau diarahin keluar gini paling bisanya kalau ditidurin aja ya. Nah, kalau mau diberdiriin vertikal harus kita turunin nih lantainya ke bawah. Dan tada, masuk gak masalah. Ini kalau kita masukin dua-duanya. Sisa ruangnya masih luar biasa banyak. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 40/20/40. Lipatnya nggak usah ke depan, kita pakai tuas ini aja langsung. Nah, kalau tuas yang kecil ini kita tarik, tuh, jok tengahnya bakal langsung jatuh ngelipat sendiri. Ini kita jadi bisa masukin barang yang panjang tapi kecil, sambil tetap bisa duduk dua penumpang dengan nyaman di kiri dan kanan. Nah, kalau yang besar ini kita tarik, dia sebenarnya bisa turunin dua jok sekaligus, yang kiri dan tengahnya. Dan kalau yang kanan kita buka juga, tada, ruang bagasi jadi super luas gini. Tapi coba lihat, ada gundukan kecil dari lantai bagasi ke jok tengahnya kan? Nah, ini tinggal kita naikin aja lantai bagasinya ke level yang di atas. Dan dia jadi full rata sama jok belakang. Jadi kalau mau geser barang, tinggal langsung didorong gini aja. Buat tutup pintu bagasinya disediain handle manual nih, atau tinggal tekan tombol ini aja. Dan ada tombol di ujung kanan sini buat langsung kunci semua pintu. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 7. Mesin 2500 cc. CX-5 facelift ini tetap pakai mesin yang sama kayak sebelum facelift, Skyactiv G 2.5 2500 cc. Si mesin canggih yang punya kompresi super tinggi 13:1. Tapi ini masih sanggup buat nerima BBM oktan minimum RON 90. Nah, buat yang belum tahu, ini sebenarnya mesin yang sama kayak waktu CX-5 generasi kedua baru meluncur. Tapi di tahun 2021 emang dapat update di pistonnya, injektornya, engine headnya, dan ada teknologi cylinder deactivation. Nanti kita jelasin deh. Tenaganya 188 HP atau 190 PS dan torsinya 252 Nm. Transmisinya otomatis 6 percepatan torque converter. Kita bisa geser ke kanan sini ya buat masukin ke mode manual biar bisa naik turunin gigi dari sini. Atau bisa juga pakai pedal shift di belakang setir ini. Ada mode sport juga yang bikin transmisinya lebih nahan ganti gigi sampai ke RPM lebih tinggi dan throttle-nya jadi lebih sigap. Jadi kalau di mode normal itu putaran mesin waktu jalan 100 km per jam di sekitar 2200 RPM. Di mode sport langsung naik ke 3500 RPM biar lebih responsif sama injekan gas yang gak terlalu dalam. Tentunya ini penggerak roda depan ya kayak tiap kompetitornya. Gimana performanya? 0-100 km per jam cuma butuh di bawah 10 detik. Dan kecepatan maksimalnya sedikit di atas 190 km per jam. Ini emang bukan yang terkencang di kelasnya ya. Tapi tentu aja yang penting kan bukan angkanya seberapa cepat, tapi gimana sih rasanya dipakai. Nah, karakternya CX-5 ini sangat galak di awal. Jadi kalau kita dari berhenti, injek pedal gasnya agak dalam dikit, itu bisa langsung nyentak rasanya. Jadi dipakai buat serudak-seruduk mobil depan kalau lagi macet itu jelas gampang dan enak banget. Dan start nanjak full load pas dari diem juga sama sekali nggak masalah. Enaknya tengahnya juga ngisi terus nih tenaganya. Jadi kalau kita injek pedal gasnya lebih dalam, tenaganya nggak kerasa kosong gitu. Naik kecepatannya termasuk cukup smooth. Perpindahan gigi naiknya juga kalau kita gasnya santai sangat nggak terasa. Dan kalau lagi di kickdown pun termasuk halus dan cepat buat ukuran 6-speed torque converter. Buat maintain kecepatan tinggi juga sama sekali nggak masalah ya. Cruising di 120 km per jam terasa super enteng meskipun ini bukan mesin turbo ya. Dan buat naikin kecepatan di atas itu pun effortnya nggak terlalu tinggi. So, meskipun emang bukan yang terkencang di kelasnya dan pengembangan mesin ini emang lebih ke arah efisiensi, tapi kalau buat pemakaian harian, mesin 2500 cc ini sama sekali nggak ada masalah soal performa. Effortless di kebanyakan kondisi. Nice! Konsumsinya gimana? Nah, ini nih yang spesial. Jadi, selain dari rasio kompresi tingginya aja yang bikin dia cenderung lebih irit, CX-5 juga punya teknologi cylinder deactivation. Jadi, dia bisa mematikan 2 dari 4 silindernya ketika lagi nggak dibutuhkan. Kapan nggak dibutuhin? Misalnya, kita lagi lewat jalan yang rata dan kita injek gasnya santai-santai. Nah, kita bisa cek di head unit ini. Nanti, dari yang nyala 4 silinder, grafiknya bakal nunjukin jadi 2 silinder aja. Jadi, silinder 1 dan silinder 4
4 mati, alias nggak nyemprotin bahan bakar dan nggak ngelakuin pembakaran. Transisi dari 4 silinder ke 2 silinder ini termasuk luar biasa halus. Dan balik ke 4 silinder lagi, pas kita injek pedal gasnya lebih dalam lagi, itu juga nggak ada rasanya ya. Dan waktu kita lepas pedal gas, si X5 ini bisa kayak niruin mobil gelinding dengan mematikan keempat silindernya. Jadi nggak terjadi engine braking. Nah, kalau mau ada engine brake-nya gimana? Tinggal pakai pedal shift-nya aja ya kan. Ada juga fitur idling stop yang di Mazda disebutnya iStop. Jadi ini bisa mematikan mesin ya begitu kita berhenti buat menghemat BBM ya. Jadi pas berhenti, kita injek pedal rem lebih dalam dan mesinnya nanti bakal mati sambil ada logo iStop di MID. Dan statusnya mati berapa lama, kita bisa langsung cek di head unit juga. Proses matinya termasuk halus banget ya. Dan enak ya, kita bisa aktifin auto hold. Dan lepas pedal remnya waktu mesinnya udah mati, dia bakal tetap ketahan mati karena remnya ketahan juga. Dan buat nyalain lagi, tinggal injek pedal gasnya lagi aja. Dan proses nyalanya pun termasuk halus juga. Ini udah beda banget sama iStop Mazda di awal-awal dulu ya. Nah, catatan selama mesin mati, ini kompresor AC juga bakal mati. Jadi bakal agak panas di dalam kabin. Makanya, kalau lagi panas terik, fitur ini bisa kita matiin kok. Tinggal tekan di kanan ini aja. Dan sekumpulan teknologi buat bikin BBM lebih irit ini emang berasa ya. Buat SUV medium dengan mesin 2500 cc, konsumsi CX-5 termasuk irit. Konsumsi kombinasi kita alias gabungan di jalan macet, dalam kota, jalan tol, tes akselerasi, dan sering dibiarin idle waktu syuting, kita masih dapat konsumsi 10 km per liter. Dan ini lebih berasa lagi kalau kita jalannya cenderung relax. Karena di pengetesan eco driving kita masih dapat angka 22 km per liter. Gimana? Termasuk irit lah ya. 8. Kenyamanan dan handling. So, nyaman nggak? Ternyata CX-5 ini juga nerima beberapa improvement di platformnya. Dari suspensi yang struktur kontrol dampeningnya diimprove dan rigiditas framenya ditingkatkan. Mazda bilang improvement ini buat menekan level NVH alias noise, vibration, dan harshness-nya. Atau tingkat suara yang masuk, getaran yang berasa, dan kekasaran di dalam kabin. Dan iya loh, ini beneran berasa. Dari segi noise alias kebisingan suara ban yang masuk ke dalam luar biasa tenang. Kita nggak inget kapan terakhir kali cobain SUV 600 jutaan yang suara bannya yang masuk ke dalam luar biasa minim kayak gini. Bahkan di beton yang kasar pun itu nggak seberapa masuknya. Dibanding kompetitor terberatnya alias CR-V, suara ban yang masuk ke dalam bener-bener langit dan bumi banget. Apalagi di kecepatan di atas 100 km per jam. Super nice improvement. Sedangkan suara dari luar kayak suara hujan, suara motor termasuk minim juga buat di harga segini. Oke lah, suara mesin juga termasuk cukup tenang. 100 km per jam manteng di 2200an rpm. Meski itu juga sebenarnya ketutup banget sama overall peredaman kabinnya. Apalagi kalau kita sambil dengerin media. Suspensinya, CX-5 ini mau gimana pun juga tetap adalah sebuah Mazda. So, emang lebih keras overall dibanding setiap kompetitornya ya. Meski kita agak terkejut sih sebenarnya, karena gak sekeras itu juga ternyata. Kalau ketemu pemisah jalan yang besar atau lubang yang besar tiba-tiba, itu emang berasa kerasnya ya. Tapi kerasnya itu cenderung gak kasar, alias keras-keras tapi refined gitu rasanya. Dan kalau kita ketemu jalan yang keriting, permainan suspensinya jauh lebih halus dibanding yang kita kira. Yes, so buat mobil komuter harian, CX-5 ini juga masih termasuk nyaman. Emang gak sempuk yang lain, tapi masih oke banget buat kategori daily. Nice lah. Tapi yang paling di luar dugaan kita, handlingnya. Sejujurnya kita heran sih gimana sebuah SUV medium berpenggerak roda depan bisa punya karakter menikung kayak gini. Setirnya di kecepatan rendah termasuk ringan tapi nggak kopong. Tapi begitu kecepatannya meningkat, setiap belokan setirnya berasa sangat tajam dan akurat. Dan bodinya pun sangat nurut buat diajak nikung. Ya sebagian besar karena programming G-Vectoring Control Plus-nya itu. Iya emang masih tetap berasa ada body roll karena emang ini SUV yang cukup besar juga kan. Tapi sangat-sangat minim buat di kelas ini. Bahkan kalau kita paksa nikung yang biasanya udah bikin SUV seukuran lain gini keteteran, CX-5 ini masih bisa keep up juga. Kalian yang suka nyetir udah pasti bakal senyum-senyum sendiri sih kalau bawa CX-5 ini. Dan kali ini senyum-senyumnya itu ditemenin dengan kompromi di segi kenyamanan yang semakin minim. Mantap! 9. Detail-detail lain. Sama kayak yang sebelum facelift, CX-5 facelift ini juga diimpor langsung dari Jepang. Tuh yang muji-muji banget mobil dari Jepang langsung, ayo ngacung. Nah,
Meskipun rasio kompresi mesin CX-5 ini luar biasa tinggi, 13:1, tapi tertera di kap bensinnya tuh. Kalau bensin yang dipakai bahkan bisa pakai minimal RON 90, nggak perlu RON 98 kayak yang ditakutin banyak orang. Nah ini nih enaknya mesin Sky aktifnya Mazda. Spek tinggi tapi nggak manja soal bahan bakar. So kalau emergency bisa pakai kayak Pertalite, Shell reguler, BP90 dan sejenisnya. Dan buat sehari-hari nggak masalah pakai RON 92 kayak Pertamax, Shell Super dan sejenisnya. Kayak setiap Mazda 7 Gen lainnya, CX-5 facelift ini juga dapat My Mazda Service. Jadi selama 3 tahun atau 60.000 km pertama bakal dapat gratis biaya servis, jasa, dan spare parts-nya. Lumayan kan di awal-awal cuma keluar uang buat tol dan bensin aja. Sedangkan buat garansi, CX-5 facelift ini dapat garansi 3 tahun atau 100.000 km ya. Mana yang tercapai duluan? 10. Kesimpulan review. So, CX-5 facelift ubahannya emang nggak terlalu banyak dari yang sebelum ini. Tapi menurut kita nggak terlalu masalah, mengingat sebelum facelift aja CX-5 sebenarnya udah termasuk capable banget. Ruang baris kedua dan bagasi yang masih masuk akal karena dia nggak pretend bisa ngangkut 7 penumpang kayak CR-V yang malah ujung-ujungnya memperburuk experience di baris kedua dan bagasinya. Terus drivingnya juga masih super enjoyable kayak Mazda lainnya. Suspensinya juga masih cukup nyaman buat daily driving. Mesin 2500 cc-nya lebih dari cukup buat harian. Dan konsumsi BBM-nya juga sangat irit buat mesin segede ini. Dan sekali lagi kita tekenin CX-5 ini masih bisa pakai oktan RON 92. Penting banget tuh di masa sekarang, mengingat RON 95 dan 98 mahalnya lagi keterlaluan ya kan. Dan beberapa update minor di segi suspensi dan noise vibration harshness ini benar-benar makin memisahkan CX-5 dibanding setiap kompetitornya. Yes, karena karakter menikung alias joy of drivingnya makin baik lagi. Dan minimnya suara masuk ke dalam kabin juga ngasih feel lebih premium dibanding kebanyakan lawan di harga segini. Dan di luar eksterior barunya yang makin clean, cukup fresh buat keep up dengan desain Mazda kekinian dan fitur safety yang jadi super lengkap, sebenarnya yang bikin CX-5 ini jadi super menarik justru harganya ya. Di saat varian flagship kompetitor utamanya yang udah tembus 650 jutaan, CX-5 facelift bahkan yang varian Kuro ini masih di 600 juta kecil. Apalagi kalau kalian ambil varian Elite yang pada dasarnya masih dapat mobil yang sama, tapi harganya masih di bawah 600 juta. Makin bikin menarik lagi. So gimana menurut kalian soal Mazda CX-5 facelift ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Kamu Indonesia untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time!